Pengawal tingkat dewa. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Like, subscribe dan share channel ini. Bab 10 wawancara. Hari ini Mengki semakin sibuk. Dia pergi jam 8.30 pagi dan langsung pergi ke studio tari swasta untuk berlatih dan menari bersama para penari panggung. Penari dansa mengikutinya dan hampir menangis dengan letih. Latihan berselang belum selesai sampai jam 8 malam. Meski begitu, Bari tidak berencana untuk melepaskan bintang pekerja keras ini. Dan mengatur kolom wawancara untuk Mengki untuk Liu Yuan untuk membantu meningkatkan kembali popularitas sebelum final. Dalam terang-sahan Mengki, Kinan dan Danu duduk di barisan depan auditorium. Kinan tampak sedikit bersemangat. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya untuk berpartisipasi dalam program rekaman langsung. Dan dia mungkin terlihat di TV. Mengki juga sedikit gugup. Dia belum berpartisipasi dalam program wawancara berskala besar seperti ini selama beberapa tahun. Dia menontonnya di mobil. Pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh kelompok kolom menghindari banyak hal yang Mengki tidak ingin bicarakan. Seperti insiden 3 primer tahun itu. Setelah berlatih selama sehari, Mengki kelelahan ketika dia naik ke panggung. Tetapi senyum di bawah sorotan masih begitu baik dan manis. Setelah menyapa tuan rumah dengan sopan, dia duduk di sofa panjang dan mulai menampar. Proses dasarnya adalah untuk menganalisis secara mendalam masa kecil Mengki. Menceritakan pengalaman pertumbuhannya. Dan kemudian berbicara tentang berbagai pandangan tentang kehidupan. Cinta, karier, dan beberapa hal. Juga akan ada beberapa masalah yang tajam. Seperti bintang yang paling sulit disembunyikan oleh perusahaan dan sebagainya. Mengki bukan pendatang baru. Adegan semacam ini masih dapat dikelola. Bintang-bintang yang sulit dapat dijelaskan sebagai serius dan bertanggung jawab untuk bekerja. Ditafsirkan oleh salju perusahaan dapat digunakan untuk mengumpulkan pengalaman dan belajar musik. Keuntungan terbesar dari pertunjukan ini adalah bahwa pada akhirnya Mengki dapat menyanyikan lagu mantan terkenal Snow Funeral Flowers. Suasana tempat rekaman sangat harmonis. Meskipun ikan asin masih mengajukan banyak pertanyaan konyol yang representatif. Seperti, apakah Anda telah dipukuli sebagai seorang anak? Saya pasti mengalami kesulitan menurunkan berat badan. Rekaman berselang berakhir. Tepat ketika Mengki mulai membersihkan tenggorokannya dan mempersiapkan sesi bernyanyi berikutnya. Yang tahu bahwa gigitan ikan asin melintas. Mengeluarkan buku Taiwan lainnya dan tiba-tiba bertanya. Kita semua tahu Mengki merah dan hijau. Pengalaman Anda juga merupakan tulang punggung impian banyak gadis. Tetapi semua orang akan membuat kesalahan. Dan semua orang muda. Pertama, mari kita tonton video. Di balik layar lebar adalah sebuah narasi yang direkam oleh Mengki tentang 3 insiden utama Mengki. Mengki, yang duduk di sofa, tampak bingung. Dan mencari bantuan dari Bari. Bari juga terus menonton Taiben. Memberi isyarat bahwa Mengki sendiri tidak menyadarinya. Dan menenangkannya. Bari menoleh ke teori sutradara. Film pendek tersebut mengulas awal dan akhir dari insiden Xiaoshan. Meskipun dia berbicara untuk Mengki sepanjang cerita. Misalnya, setelah dia dipukuli, dia secara sukarela menyerahkan pemberitahuan kepada istri dan anak-anak Irwan. Dan tidak meminta kompensasi. Yang mencerminkan kebesarannya. Irwan juga menyebarkan berita perceraian pada saat itu. Sehingga Mengki kemungkinan menjadi korban. Mengki sangat profesional dan etis dalam menghadapi tuduhan bahwa ia tidak menyewa seorang pelaut untuk mencuci tanah. Setelah film pendek, pertanyaan pertama untuk ikan asin adalah, apakah itu sakit pada saat itu?
Kinan tidak bisa membantu tetapi ingin pergi dan menampar tuan rumah dan bertanya padanya apakah itu menyakitkan. Suasana di tempat itu menjadi sangat memalukan. Mengki duduk di atas selimut yang terasa. Tubuhnya bergetar terus-menerus. Dan air mata di matanya bergerak. Mata paniknya mencari sedotan yang menyelamatkan jiwa di auditorium. Dan matanya tertuju pada Danu. Wajah malang itu seperti, "Bawa aku pergi." Tetapi Danu tidak bergerak. Duduk di sana seperti mesin. Dia adalah seorang pengawal. Bukan seorang pelayan. Dan tidak bisa memutuskan cara apa yang harus diambil majikan. Jika Mengki benar-benar ingin pergi. Bahkan jika dia dihadang oleh ribuan pasukan. Danu akan memblokir dewa dan membunuh Buddha. Tetapi jika dia hanya membutuhkan seseorang untuk memberinya keberanian untuk melarikan diri, Danu tidak dapat melakukannya. Kalau begitu biarkan aku mengubah pertanyaan. Apakah kamu mencintainya? Ikan rebus sekali lagi bergerak. Aku tidak tahu apakah itu cinta atau bukan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa hal-hal masa lalu akan membiarkannya berlalu. Seperti yang kamu katakan. Yang belum pernah muda dan melakukan kesalahan. Mari kita bicara tentang hal lain. Mimpi suara Ki gemetar. Tetapi dia masih begitu berdedikasi untuk membawa topik itu. Aku tahu. Masalah ini mungkin menyakitimu. Tetapi para penggemar yang peduli denganmu memiliki hak untuk mengetahui kebenaran. Jadi hari ini kami juga mengundang tamu misterius. Kaisar Film Tuan Irwan. Luyu memperbesar keterampilannya. Irwan. Mengenakan pakaian kasual sederhana. Keluar dari belakang panggung. Senyum paling penuh kasih dari pria oriental tergantung di wajahnya. Dan, bahkan Kaisar Film Irwan, yang bisa tampil di kaki gagak di sudut matanya, segera menarik sorak-sorai penonton. 44 tahun ini. Ia adalah bintang top di antara para aktor pria Cina. Beberapa film seni yang ia ikuti telah memenangkan penghargaan internasional. Yang membuatnya kurang dari 170 tingginya. Tetapi menangkapnya dari usia 18 hingga usia 80 tahun. Banyak penggemar wanita yang dikenal sebagai kekasih publik. Melihat pria yang telah pergi lebih dari 2 tahun ini. Mengki menangis ketika dia tidak bisa mengendalikan tangannya dan menutup mulutnya. Saya tidak tahu sound engineer ayah lubang mana yang benar-benar merilis lagu penutup Love in Life dari Journey to the West. Berapa banyak audiens yang tidak dikenal mengikuti musik ini dan menangis bersama-sama. Itu benar-benar sepasang pertemuan gembala mertua yang pahit dan penenun. Mungkin hanya Danu yang mengerti. Mengki takut menangis. Irwan duduk di samping Mengki sambil tersenyum dan bersandar padanya. Mengki menangis dan menjadi tetesan air mata. Tidak bisa menjawab pertanyaan sama sekali. Meski begitu, ikan rebus di kepala tidak bisa berhenti seperti makan suanmai. Dan pertanyaan mengenai memukul besi dengan besi panas memulai insiden terakhir Irwan. Irwan tersenyum dengan permintaan maaf. Sebenarnya, itu adalah pertemuan yang indah. Kami tertarik pada bakat masing-masing. Saya tahu saya tidak bisa memberinya kebahagiaan karena bagaimanapun. Saya sudah menjadi istri dan anak. Mengki adalah gadis yang baik. Mengetahui hal ini, dia tidak mengharapkan apapun dari saya. Dia hanya ingin lebih dekat satu sama lain. Saya salah dalam hal ini. Dan saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada Mengki. Jika saya menolak Anda saat itu, mungkin itu adalah kebahagiaan sejati bagi Anda. Ada semacam cinta. Melepaskan. Pembohong. Mendengar di sini Mengki akhirnya tidak bisa menahannya. Dia melompat dari sofa. Menamparnya ke wajah Irwan. Dan berbalik dengan air mata dan bergegas keluar dari ruang studio. Mengki.
Kinan gugup dengan saudari yang baru dikenal itu. Dan mengikutinya. Adegan menjadi sangat membingungkan. Dan ikan asin menjadi sangat malu. Dia bertanya Irwan dengan gugup. Apakah kamu tidak mendapatkan tamparan di telinga? Program tidak dapat direkam lagi. Para direktur memutuskan untuk mengambil jeda 10 menit. Dan kemudian mewawancarai Irwan sendiri untuk menyelesaikan program. Tamparan dengan Mengki ditakdirkan untuk menggandakan peringkat episode ini. Selama masa jeda, Irwan pergi ke kamar mandi. Dan pengawal yang menunggunya sedang menunggu di luar pintu. Dia memandangi wajahnya yang besar dan merah di cermin besar dan berkata dengan sedih. Gadis bau. Berani pukul aku. Lihat apakah aku tidak takut berbicara denganmu sepanjang waktu. Bahkan jika direksi memotongnya. Internet edisi juga membuat kamu memerah pipiku. Ketika Irwan berkata pada dirinya sendiri. Pintu ke kamar mandi didorong terbuka. Dan dia datang dengan setelan lurus. Dan Irwan secara naluriah mengembalikan wajah tersenyumnya yang menawan. Dia tidak memperhatikan bahwa pengawal itu jatuh ke tanah di luar pintu yang tertutup. Irwan menyelesaikan riasannya dan kemudian pergi ke urinoir untuk membuka rantai celana. Tetapi Danu adalah bilik jongkok yang mendorong toilet terbuka. Tetapi tidak masuk. Teman. Apakah Anda memiliki kebersihan? Anda juga perlu mengambil harta Feng Shui ketika Anda buang air besar. Irwan ketakutan ketika Danu tidak mengatakan sepatah kata pun untuk memeriksa toilet. Ingat. Jangan bertarung terlalu keras. Dan jangan membuka mulutmu. Jadi kamu bisa minum lebih sedikit air. Tiba-tiba Danu menginspeksi dan berdiri di samping Irwan. Apa maksudmu? Ketika Irwan terkejut. Danu meraih bagian belakang otaknya dan menyeretnya dari bagian depan urinoir ke toilet di kompartemen. Selamatkan. Kata Irwan untuk hidup belum selesai. Dan kepalanya telah dimasukkan ke toilet. Rupanya. Saran Irwan tidak mengindahkan. Dan dia masih berjuang untuk membuka mulut di air. Tangan besar Danu tidak bisa bergetar seperti penjepit besi. Dan Irwan tidak bisa mengeluarkan kepalanya dari air toilet tidak peduli bagaimana dia berjuang. Tidak sampai 1 menit kemudian Danu mengangkatnya keluar dari air. Kaisar film yang bermartabat terus-menerus memuntahkan air biru dari mulut dan hidungnya. Dan menangis seperti ayam. Saudaraku. Aku tidak mengenalmu. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Irwan memohon. Kamu menyakitinya. Setelah Danu berkata. Dia menekan kepala Irwan lagi. Kali ini. Dia bahkan menekan tombol pompa untuk memberikan latihan berselancar pada wajah Irwan. Kali ini berlangsung selama 1,5 menit. Irwan tampak pucat seolah-olah dia akan mati. Dia muntah dan muntah untuk waktu yang lama. Saudaraku. Majikanmu. Adalah Mengki. Tapi aku tidak menyakitinya. Ada semacam cedera. Tertekan. Danu akhirnya melepaskan Irwan dan keluar dari kompartemen. Dan berjalan menuju pintu kamar mandi. Aku akan membunuhmu. Entah kamu atau Mengki. Aku akan terkena media. Kamu sudah mati. Irwan tampaknya telah mendapatkan kembali sedikit keberanian dan berteriak. Tidak masalah jika Anda mengeksposnya atau memanggil polisi sesuka Anda. Saya lupa memberitahu Anda. 10 tahun sebelum saya menjadi pengawal. Saya membunuh seorang pria penuh waktu. Danu melihat ke belakang dan menakuti Irwan dengan konyol. Irwan telah mempelajari kinerja selama beberapa dekade. Siapapun yang dapat mengenalinya secara sekilas adalah bahwa lelaki di pintu bukanlah gertakan atau berlebihan. Seperti yang dia katakan. Dia sedang melakukan jenis pekerjaan. Dan sangat pandai. Ketika Danu keluar dari toilet. Kinan yang berdiri di sana.
masih memegang pistol yang dimuat di tangannya. Apakah kamu pikir aku akan membunuhnya? Danu menyeka air di tubuhnya dengan pengawal yang pingsan di sampingnya. Tidak yakin. Perilaku kamu tidak bisa diperkirakan dengan akal sehat. Aku berjaga-jaga. Kinan berkata dan meletakkan pistolnya. Tidak pernah terjadi padaku hari ini. Aku tidak melihat apa-apa. Dan aku tidak mengikuti pemimpin melaporkan. Sudahkah Anda mempelajari keegoisan dengan begitu cepat? Danu tersenyum tanpa sadar. Hanya saja kali ini. Siapapun yang memberitahu lelaki itu untuk menggertak saudara perempuanku seharusnya layak minum air toilet. Bisakah kau menjauh dariku? Kau mencium pembersih toilet. Bersambung.